Halo, ketemu lagi sama gue di Omdo Vlog, omong doang, video vlog. Kali ini gue akan melakukan review lah. Reviewnya kali ini beda ya bro ya. Beda daripada yang lain karena kita tidak mendapatkan pinjaman mobil. Jadi kita mau bahas motor kendaraan roda 2 mereknya NMAX, motor ganteng yang sejuta umat lah gitu ya. Tapi ini yang non ABS, yang bisa dibilang tipe murahnya dari NMAX. So apa kelebihannya dan apa kekurangannya? Stay tune di Omdo Vlog, omong doang video vlog, dan ikutin gue ya. Nah, yang tadi seperti gue bilang bahwa di Omdo Vlog kali ini, di video kali ini gue akan mereview motor yang bisa dibilang motor sejuta umat lah. Tapi ini sejuta umatnya sejuta umat yang keren ya. Kayak misalkan mobil kan ada mobil sejuta umat, yang kerennya adalah kayak Innova, terus Pajero atau Fortuner, sejuta umat yang keren. Nah, ini motor Yamaha NMAX ini adalah motor sejuta umat yang keren. So kita pingin lihat nih apa kelebihannya motor NMAX ini. Tapi yang ini adalah bukan tipe yang connected dan bukan tipe yang sudah ABS. Jadi ini adalah pure yang standar. Yang standar, cuman dia sudah mempunyai teknologi yang bisa dibilang sedikit lebih advance dari sebelumnya. Sedikit lebih advance dari sebelumnya maksudnya adalah misalkan sudah menggunakan model lampu remnya yang tipis. Sebenarnya juga sama aja sih kalau yang standar dengan yang sebelumnya. Sama-sama lah, udah bener-bener plek-ketiplek lah. Karena yang ada perbedaan di 2021 itu adalah yang ABS dan juga yang sudah Yamaha Connected. Tapi yang ini bener-bener masih standarnya lah. Kita langsung aja yuk kita bahas dari body-bodinya ya. Kita ke depan dulu yuk. Untuk yang model sekarang dibanding dengan model sebelumnya, lampunya ini sudah mulai menipis ya dengan teknologi LED. Yang sebelumnya juga LED sih, cuman ya ini juga LED, cuma ya ini karena yang standar ya, harusnya ini bisa ada LED-nya, apa namanya, di RL-nya, lebih cakep sih. Terus juga oke lah, kalau namanya NMAX juga pasti bannya ukurannya besar dan sudah ada drive-thru McD-nya juga. Kemudian ini nggak termasuk keunggulan ya bro ya. Nah jadi kemudahan dalam membeli McD gitu. Ada iklan loh kita McD gitu. Terus untuk ukuran sebenarnya 11-12 lah. Sebenarnya 11-12. Gak ada yang bisa gua ini sih bro. Karena memang 11-12 yang standar ini ya, 11-12. Tatak letak lampunya mungkin dia agak lebih ke bawah, tadinya kan di sekitar sini juga, tapi bisa dibilang overall hampir sama. Paling ada tulisan Maxi Signature-nya nih. Lu sini lah, lu ngapain kesini kameramen gue nih? Nah ini ada tulisan Maxi Signature, bisa di kesini nih bro. Nah ini Maxi Signature-nya nih tulisannya. Iya, terus juga udah sih, cuman itu doang berbeda. Gue juga bingung sih perbedaannya. Dan ini teknologi mesinnya pun ada nyamuk demam berdarah. Teknologi mesinnya pun juga nggak apa ya, masih sama yang sebelumnya karena dia dari cc sama tarikannya gitu. Sama cuy, 155. Terus dia dengan teknologinya VVA. Nah VVA itu apa sih, variable apa gitulah, gua agak lupa singkatannya. Dia jadi mempunyai teknologi di dalam mesinnya itu ada dual noken as untuk menjaga torsi di putaran bawah ke tengah dan tengah ke atas. Dan biasanya dia aktif di 7000. Jadi nanti kalau misalkan dia ada ngegas 7000 rpm beneran. Jadi nanti kalau dia ngegas nanti ada kayak indikator VVA nyala. Kayak gitu sih. Terus kalau kelebihannya sama motor itu Blue Core apa sih? Teknologi Blue Core itu adalah teknologi mesinnya Yamaha yang ramah lingkungan dan irit BBM lah. Mereka mengklaim seperti itu. Nah kalau misalkan ingin pertanyakan lebih lanjut, mertua gue karena buka dealer Yamaha ya, dan dia tahu banget tentang Yamaha. Nanti pas gue mudik ke sana gue nanya-nanya sama mertua gue. Oh iya, tapi kalau dari desain velg sama yang lama kayaknya cakepan yang sekarang ya? Sebenarnya 11-12 cuy, sebenarnya 11-12 karena ini model standar ya. Kita lain lagi, nanti akan ada video berikutnya deh. Nanti gue coba
Kebetulan gue juga mau mudik ke rumah mertua gue, di sana kan ada dealer Yamaha. Nanti gue mau lihat perbandingannya untuk yang Yamaha connected dan yang non connected. Ini kan yang biasa nih, bener-bener yang standar. Karena yang Yamaha connected itu lo juga udah bisa mengkontrol motor lo dari handphone. Nah itu yang lebih oke banget gitu. Menurut gue fiturnya juga udah good banget gitu untuk sebuah motor yang sejuta umat tapi yang model kerennya kayak gitu. Nah, kalau untuk pijakannya masih sama ya dengan yang sebelumnya. Dia ada model dua pijakan sebenarnya ya. Jadi pijakan untuk yang seperti ini untuk ya mengendara motor biasa, atau yang seperti ini untuk biasa untuk riding nih. Untuk ya agak selonjor. Jadi lo nggak capek-capek banget lah. Lo nyetirnya juga bisa begini atau begini. Ini untuk slidingnya sih. Untuk apa? Riding jarak jauh. Kenapa cocok? Karena badan gue gede. Kayak gitu. Terus nah, keunggulannya lagi untuk motor ini bagasinya tuh luas banget ya. Ini kita lihat bagasinya yuk. Nah, bagasinya gede banget sih. Ini helm juga masuk sih. Iya. Kecuali koper ya. Koper nggak masuk. Atau tas masuk sih, tas masuk. Ini udah, ini aki di sini ya. Iya, itu aki ya. Aki di situ. Kemudian tangki bensinnya yang enak, dia nggak perlu buka ini, langsung ada di sini. Terus apa lagi ya? Lecet-lecet, baret-baret, udah oke. Kotor-kotoran. Nah, NMAX yang ini yang paling bagusnya adalah suspensinya sudah mempunyai kayak peredam gasnya lah. Ini udah ada pakai peredam gasnya. Cuman yang model connected kayaknya lebih bagus sih. Nanti gue akan make sure lagi di next videonya ya. Di next videonya akan gue make sure lagi. Kameramen gue agak bengong dikit jadi. Tapi kalau connected itu dia bisa connect ke Bluetooth. Iya, ke handphone. Dia akan ada jaringan sendiri ke handphone. Dia akan menggunakan teknologi apa? Makanya nanti gue pengen tanya ke mertua gue sih, atau ke adik ipar gue yang lebih tahu. Kayak ada trackernya gitu kan ya? Trackernya mungkin ada. Makanya nanti di next video ya. Di next video ketika gue di Bangka, gue akan coba meng-review motor NMAX yang connected. Semoga ada stoknya gitu. Dari Bangka ke Jakarta nanti naik NMAX connected. Gempor gue. Kayak gitu. Terus, nah ini yang di belakangnya terlihat jelas beda ya. Bisa kesini kameramen agak bengong kameramen gue nih. Gue gak ngerti efek puasa kali ya. Nah, udah lama nggak syuting gitu Pak. Nah ini lampunya jelas ada perbedaan banget, terlihat jelas. Dan ini lebih ganteng, dia adalah LED. Kita coba nyalain ya. Dia LED banget tuh, lampunya LED. Sennya juga ada perubahan. Dan ini juga ada apa namanya, spotlight ya, mata kucingnya. Nah dari sisi body sih itu ya. Dan teknologi ya itu juga sama sih, 11-12 kalau yang standarnya. Apalagi ya? Kira-kira apa ya kira-kira motor? Speedometernya ya 11-12 sih. Memang ada perubahan banget sih, perubahan banget. Bisa lihat sih kameramen speedometernya. Ini ada perubahan banget. Nah untuk yang VVA itu gimana caranya dia? VVA itu apa sih? Dia harus kenceng dikit baru ada tombol apa VVA-nya nyala gitu. Cuman ya jalan kenceng. Iya, jalan kenceng sih. Ini masih 7.000, masih termasuk baru lah. Penggunaannya dari 2021 ya. Wajar. Sama cuy, ada yang 10.000 kilo perganti per apa oli. Biasanya gue di 5.000 kalau dulu gue punya motor. Kayak gitu sih. Nah, kalau penggantian oli di mana sih? Nah, kalau penggantian oli biasanya kan kalau orang-orang kan di bengkel Yamaha ya, kalau masih garansi gue sarankan di bengkel Yamaha yang dealer resminya. Cuman kalau gue dulu gue menggunakan oli yang lebih advance sih, ya lebih mahal dikit. Cuman kan kalau namanya motor kan semahal-mahalnya oli motor kan nggak semahal oli mobil. Itu dia. Jadi gue lebih mengutamakan oli-oli yang sangat hebat lah. Bukan sangat hebat sih, yang bagusnya lah gitu, karena tidak semahal oli mobil gitu kan. Terus disc brake-nya gede. Disc brake sepeda gua. Iya. Kameramen gua nggak tahu kenapa nih beneran. Terus apa lagi ya? Mungkin kita akan tes jalan ya. Mungkin kameramen gua akan bonceng. Oke ya. So kameramen gua akan ikut boncengan. Jadi stay tune ya di Omdo Vlog, omong doang video vlog. Kita coba tes jalan. Kali ini gue coba ngetes jalan ya. Tapi kita nggak bisa kenceng juga cuy. Secara di
seperti kita ngetes mobil juga kan cuman di lahan parkir ya. Nah ini sebenarnya enak ya untuk kalau dibonceng. Biasanya kan motor dibonceng itu agak bebannya lebih berat ya. Iya benar. Nah tapi ini untuk motor yang ini, dia ketika dibonceng pun lo bisa bermanuver enak. Nanti lo mau nyoba manuver gak? Kalau manuver jangan berdua. Kebetulan serem katanya si penumpang gue ini, kameramen gue serem. Nanti kita tahu. Dia bilang, Jadi kalau rusak ya dia sendiri yang rusakin. tapi kalau secara pengendalian kayaknya Enak. lebih enak begitu deh. Karena motor gede ini cuy. Kalau dibilang Honda ini kan saingannya adalah PCX ya. Iya. PCX mungkin 11-12 ya, cuman namanya motor yang bebannya yang punya bodi besar pasti mempunyai tingkat kemampuan keseimbangan yang lebih bagus lah. PCX. Kok PCX sih? Ini. Kita bicara NMAX. Jadi ini kayak misalkan kenapa dia lebih ini, bodinya besar, terus bannya juga lebih besar kayak gitu kan. Itu mempengaruhi keseimbangan. Misalkan ini agak kita sedikit bermanuver ya. Gitu kan lebih enak ya. Ini nggak bermanuver banget sih, cuman sedikit agak kita ini ya. Kayak gitu sih. Ini emang kayaknya lebih pede ya. Iya, jadi lebih pede. Kalau pakai motor gede lebih pede sih, dan posisinya enak ya, nggak terlalu capek. Jadi coba lo sebagai penumpang belakang, apa yang lo rasakan di NMAX ini cuy? Pasti pantat gua tersangka dengan baik. Tersangka dengan baik ya, dan untuk ini kan masih standar semua ya. Joknya gimana joknya? Kalau joknya juga enak sih. Pantat tuh lebih kayak pantat friendly. Pantat friendly. Berarti lebih ke penumpang friendly lah ya, pembonceng friendly gitu. Terus kalau dari Ini kita posisi tidur nih. suspensinya bantingannya juga lebih. Di belakang lebih enak ya, nggak terlalu. Biasanya kan kalau motor di belakang kan gubrang, aduh gitu sampai perut ke koyak gitu ya. Terus tulang ekor tuh kayak kerasa pegel kan. Kalau ini Nggak terlalu ya. Ya itulah fungsi VVA cuy. Cuman jadi kita udah sampai 200 ya. apaan 200 apa? 200 meter. Tapi tarikannya emang enak sih. Jadi kameramen gue takut. Kalau lu Paling udah gitu aja sih ya. Nah di NMAX ini kita juga bisa mengatur indikator-indikator yang berada di speedometer ini ya. Nah ini ada, lo bisa tahu untuk penggantian oli lo udah berapa trip kilonya. Ini kan baru 257 nih dari penggantian oli yang pertama. Penggantian fan beltnya ini di 7.000, ntar fan belt kemungkinan sih 20.000 atau berapa ya. Tapi kalau gue dulu ya, untuk yang maticnya gue ganti per 10.000. Sama ya ini odometer biasalah, trip 1, trip 2 gitu. Matic tuh oli Matic. Baterainya ini kemampuan akinya ya. Oh itu baterai ya? Ini olinya oli mesin. Oh, Oli mesin seperti itu. Conclusionnya adalah dengan motor yang barunya ini antara 26 sampai 32 ya, yang biasa itu. Jadi lo bisa ya masih oke lah untuk dibeli, apalagi untuk di tengah kota ya. Cuman pasti ada kelemahannya kalau bodi terlalu gede, selap-selipnya agak kurang srek. Dalam arti kata kalau lo kurang jago banget dengan motor-motor yang lebih ramping, mereka lebih enak lah. Tapi kalau ini sebenarnya masih worth it sih untuk nyelip-nyelip, masih bisa lah sebenarnya. Dan pastinya kondisi ridingnya juga lebih nyaman daripada motor-motor bebek yang biasa atau motor-motor matic skutik-skutik gitu, juga lebih biasa, lebih enak ini karena ada posisi kakinya, terus joknya juga lebih nyaman, lebih tebal. Dan yang dibonceng pun juga tadi berdasarkan informasi dari kameramen juga enak ya Ki ya? enak. Empuk sama Lebih lebar ya. empuk dan lebar lah itu. Jadi untuk jarak jauh sih masih worth it lah. Misalkan lo mau riding ke puncak atau kemana, ke Bogor lah masih oke. Kecuali hujan gede nggak oke. So menurut gue terserah lo sih, kalau namanya motor lebih ke kebutuhan ya, lebih ke kebutuhan, ataupun dengan lo mau kebutuhan dan gaya, cukup ini sih oke ya. Karena ini juga ada musuhnya yaitu PCX. Kita belum nyobain PCX ya cuy. Belum. Nanti kita akan nyobain PCX. Jadi kembali lagi, lo Honda minded atau Yamaha minded? Kalau gue jujur dari diri gue adalah Yamaha minded. Kenapa? Karena mertua gue salah satu pemilik dealer Yamaha. Jadi ya Yamaha minded kayak gitu. Dan Yamaha juga untuk sekarang ini teknologi mesinnya menurut gue lebih baik daripada Honda. Karena Honda biasanya ada suara krek gitu, gue nggak tahu kenapa Honda ada seperti itu. Correct me ya if I'm wrong. Gue tidak mendukung Yamaha, gue tidak mendukung Honda, tapi itu ada pengalaman gue sendiri. Kalau Delfin Ada Osim, itu Street Fighter.
Jadi sampai sini dulu review kita tentang Yamaha NMAX yang ya so-so lah, karena memang motor itu ya kelebihannya, karena ini standar juga, kelebihannya ya hanya di posisi yang sudah teman-teman yang sudah tahu gitu. Karena ini kita mengisi kekosongan video. Gak deh, ini kita memberikan informasi aja. Kebetulan ada teman kantor kita yang naik Yamaha ini. So, jangan lupa like and subscribe. Bantu kita untuk mencapai 4.000 subscriber. Dari dulu nggak naik-naik. Karena temen gue yang satu ini males di video. Jangan lupa ya itu like and subscribe. Dan karena ini udah mulai lebaran ya, sekitar 5 hari lagi lebaran, kami dari Omdovlog tim, yaitu gue dan Rizky, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Siapa tahu omongan-omongan kita yang ada di video-video kita ini banyak yang menyinggung perasaan. Mohon maaf gitu ya. Kita memang tidak sengaja gitu kan. Lu sengaja? Kalau lu sengaja? Oh kagak ya. Jadi memang kita nge-reviewnya tanpa didukung apa ya Ki? Tanpa didukung SDM yang baik gitu. Dan juga kita nge-reviewnya tidak membagus-baguskan, tidak menjelek-jelekan. Kita apa adanya yang kita rasakan. Oke, sekali lagi jangan lupa like and subscribe. Stay tune at Omdovlog. Saksikan video-video kita selanjutnya, and bye-bye.